Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya dalam SQ ABM TV dalam acara bincang-bincang, dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu salah seorang mahasiswa kita, yaitu mahasiswa Sifal Quran, yang ada yang kemudian menarik dari sini bahwa dia berasal dari Filipina bersama dengan kakaknya, yaitu Unaira, yaitu seorang muslimat, dan dia jauh-jauh ingin belajar yaitu di Sifal Quran ini. Kemudian dan ada yang menarik bahwa dari problem kemudian permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, yaitu termasuk yang ketika awal-awal datang ke Indonesia ini, yaitu mendapat beberapa kendala, yaitu diantaranya adalah pola makan, kemudian dan bahasa. Dengan bahasa, maka nanti kita akan berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan saudara yaitu Umar. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Ustaz. Alhamdulillah ya, kita bisa berbincang-bincang pada kesempatan ini. Nama Umar itu memang nama asli, memang Umar itu sendiri, atau memang ada nama yang lain, atau nama aslinya itu siapa? Oh ya, kalau nama saya itu ya emang udah dari kecil sih. Ya. Nama panjangnya gitu? Kalau nama panjangnya Omar Ampau Minanga. Umar Ampau Minanga. Kemudian belajar di Indonesia itu tahun berapa datang ke Indonesianya itu untuk belajar di Sifal Quran ini? Kalau datang itu di Indonesia ya 2017 September kayaknya. 2017 ya. September bersama kakaknya. Ya, siapa bersama kakaknya kakak. namanya itu? Kakak saya itu namanya Unaira Ampau Minanga. Apa kemudian pertama datang ke Indonesia, mungkin yang terpikir gitu dari sana, kemudian sebelum datang ke Indonesia, apa yang terpikir di Indonesia itu? Pertama-tama pas saya datang di bandara di Raden Intan, sebenarnya pengen balik ke Filipina karena pas lihat pas lihat daerah, apalagi udah masuk ke Muhajirun, kayaknya tuh rasanya tuh kayak gimana ya, pokoknya sepi banget gitu. Nah terus ya mungkin sekitar sebulan lah baru alhamdulillah udah enak gitu. Dianggapnya dulu memang daerah kemudian pelosok ya, mungkin ini menjadi salah satu kelebihan Umar ya, bahwa di Sifal Quran ini belajar yang memang di tengah-tengah kampung, yaitu yang jauh dari keramaian, mungkin dianggapnya ketika masuk itu mungkin pelosok atau daerah terpencil. Kemudian yang menjadi kendala kemudian mungkin dari beda negara, mungkin beda makanan atau beda bahasa, itu ada kendala nggak itu dari ke makanan dan bahasanya itu? Ya pertama-tama sebenarnya besar banget kendalanya, karena pertama itu dari bahasa. Nah pas saya turun di pesawat, nah udah kayak rasanya gimana sih, kata-kata mereka itu kayak kata-kata yang nggak pas gitu, atau nggak ada artinya gitu. Nah terus kalau pengen ngomong bahasa Inggris kadang-kadang nggak nyambung gitu. Nah terus pertamanya itu yang paling sulit dari bahasa. Nah kalau tentang makanannya ya emang pasti beda gitu, karena makanan Indonesia itu pertama pedes, dan ada sih yang bumbu-bumbu yang paling nggak enak gitu. Nah terus sebenarnya 1 bulan makan itu kayak nggak enak gitu, terus pakai telur doang gitu selama 1 bulan. Itu selama 1 bulan, jadi memang yang ada di sana mungkin telur yang hampir sama dengan di Indonesia gitu ya. Cuman ada telur, jadi sebulan itu makan telur. Bakso atau yang lain itu nggak doyan, berarti nggak makan. Sebenarnya ada sih satu teman yang dari Bandung itu pernah mengajak makan mie ayam sama bakso. Katanya di Indonesia itu enak ini katanya. Paling enak itu ya, bakso sama itu. Pas saya makan mie sama bakso itu paling gak enak, kayak agak aneh gitu rasanya. Anehnya itu apa anehnya itu? Anehnya itu dari bumbu itu kayak seperti kita itu pengen muntah gitu. Ya pengen muntah, karena mungkin ada sih yang rasanya itu kayak
belum pernah di sana. dirasain gitu. Tuh. Jadi makanan-makanan itu juga perlu adaptasi lama ya kan. Memang di sana nggak pakai cabai atau apa kalau masakannya gitu. Kalau di daerah saya ya emang nggak pakai cabai sih. Tapi ada sih sebagian daerah yang pakai cabai, terus masakannya kayak masakan Indonesia juga. Iya. Itu kalau Umar itu memang aslinya dari Filipina mana ya, daerah mana itu dari Filipina? Kalau saya itu aslinya dari Filipina Selatan. Filipina Selatan. Di Mindanao. Daerah Mindanao. Informasi belajar di Sufa Al-Quran ini di Lampung ya kan, yang memang bukan Jakarta ya kan, sepi tempatnya. Itu dari mana kok kemudian ingin belajar ke Lampung ini? Pertama itu saya sebelum pergi sini ya udah sebenarnya saya udah masuk tahfidz gitu di sana di Filipina. Nah terus sekitar 5 bulan lah baru masuk di tahfidz. Terus dapat kabar dari Syekh Watu, katanya kalau pengen belajar di Indonesia ya mungkin ada sih yang bisa bantu gitu di Indonesia. Ya terus sebenarnya paling menarik karena saya tuh dulu belum bisa sih kayak baca Quran atau segala macam gitu tentang keislaman gitu. Nah terus saya dengar negara Indonesia itu apa namanya mayoritas Islam. Nah itulah yang paling pertama menarik sama saya. Setelah kemudian belajar di sini, kemudian ini udah tahun keberapa belajar di Indonesia ini? Udah menjalankan 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun berarti udah semester terakhir ini. Ya, alhamdulillah sih udah semester terakhir, udah ngurus skripsi. Alhamdulillah udah. Terus kemudian belajar bahasa, kan belum bisa bahasa Inggris juga minim, bahasa Indonesia juga apalagi. Nah, itu belajar bahasanya itu gimana caranya bisa supaya teman-teman yang pengen belajar ke Sufa Al-Quran dari luar negeri bisa mengambil kesempatan. Gimana sih cara belajarnya di Indonesia ini, kemudian apalagi di Sufa Al-Quran, terutama bahasa Indonesianya yang terkendala dengan bahasa Indonesia? Pertama-tama bahasa Indonesia itu saya belajarnya sama Ustadz Bedi, Ustadz dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Mungkin sekitar sebulan belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau Ustadznya itu mengajar, ya mungkin saya tuh nggak ngerti dan kayaknya nggak bisa gitu. Tapi saya tuh belajarnya sama kawan-kawan kayak pergaul gitu lah. Alhamdulillah selama 3 bulan lah bisa udah komunikasi gitu. Dengan 3 bulan itu udah bisa komunikasi ya dengan ini. Iya. Nah sekarang kita lihat bahwa Umar ini sudah alhamdulillah bahasa Indonesianya itu sudah lancar dan sekarang lagi dalam proses menyusun skripsi, alhamdulillah. Kemudian bagaimana dengan kakaknya? Kemudian sekarang juga udah lancar juga bahasa Indonesianya. Ya, alhamdulillah udah bisa komunikasi juga. Tapi kadang-kadang sih kayak gitu karena bahasa Filipina sama bahasa Indonesia itu pasti beda. Pertamanya logat gitu. Ya, saya sih kalau mempelajari tentang logatnya itu, kalau saya dengar orang itu ngomong, nah terus saya dengerin, terus setelah kadang-kadang saya nulis, terus sama juga logatnya kayak dipelajari gitu, biar enak gitu didengerin. Terus dari makanan nih, makanan itu yang di Indonesia yang mirip-mirip dengan makanan di sana, kemudian ketika kita makan, oh ini ada mirip gitu. Itu apa saja kalau makan nasi itu sayur apa gitu, apa yang memang sama di sana itu? Kalau tentang makanan ya pertama nasi itu sama juga di sana. Sama, iya. Terus kayak ikan atau segala macam sama. Tapi yang paling lucu itu miripnya kayak jantung pisang itu. Jantung pisang. Itu pisang. Paling enak loh di tempat saya itu. Paling itu termasuk makanan favorit. Ya, favorit sana. Sama sayur nangka. Sayur nangka. Ya, sayur nangka, kates. Itu termasuk favorit. Iya. Kates itu juga makanan-makanan memang yang ada. Jadi sama di sini ada, di sana juga ada. Maka sayur jantung pisang itu menjadi favorit itu. Ya, berbagai seperti ya seharian gitu seharian ya. Masya Allah, berarti barokallah di sini. Ya, dan di sini gak sering. Berarti kalau selama di Lampung ini sering ketemu sayur jantung pisang atau apa, sering juga? Ya sebenarnya ya itu kalau makan di Bait Imam itu ya seperti itu. Ya terus sebenarnya kalau makan kayak gitu kayak inget atau rindu di rumah gitu. Karena makanan di sana kan ya seperti itu gitu.
Bisa mungkin diceritakan oleh Umar keadaan Muslim di sana, ya kan, kondisinya, terus kemudian kegiatan sehari-harinya Muslim di sana itu seperti apa sih? Ya, kalau sebenarnya pertamanya mayoritasnya di sana itu Kristen. Nah, terus kalau tentang keislaman itu ya mungkin sekitar 50-an atau 30-an lah, 30%. 30 orang atau 30% dari maksudnya. penduduk. Oh. Iya, penduduknya itu. Itu berarti minoritas atau kemudian Mayoritas itu yang di daerah Mindanao itu Filipina Selatan itu Muslim. Ya Muslim, tapi kan sebenarnya sekarang udah orang Kristen itu kemana-mana itu udah ada. Oh, udah ada Nasrani itu udah ada. Berarti memang daerah Filipina itu semuanya mayoritasnya Nasrani, Kristen atau Muslim? Ya itu semuanya tuh mayoritasnya Kristen. Ya. Makanya kayak di sana itu agak komplit karena meskipun tempat atau daerah orang Islam itu sekarang udah dimasuki oleh Kristen gitu. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya kan, dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini, ya kan, mungkin apa sih enaknya mungkin Islam di Indonesia dengan Islam di sana, apa yang kemudian menjadi kelebihan di Indonesia kalau Muslim di Indonesia? Ya, pertama-tama mungkin di Indonesia itu pertama masjid. Nah, kalau kita keluar atau contohnya kemana-mana gitu, masjid itu kemana-mana di dekat jalan atau dekat ya pom bensin itu pasti ada. Kalau di sana itu masjidnya jarak-jarak gitu atau jarak jauh. Ya. Nah, terus kalau Islam, kalau di sini kan kelihatan banget Islam. Pertama dari pakaian gitu, kebudayaan gitulah. Kalau di sana, kalau di Filipina, meskipun orang Islam tapi akidahnya atau penampilannya itu beda. Apalagi belajar umum, karena kalau belajar umum itu ya bener-bener nggak belajar kitab atau Quran gitu. Jarang sekali. Ya, gitu, jarang memang sekali. Nggak boleh atau memang jarang gitu? Karena sih menurut orang tua, kalau anaknya masuk ke Islam atau pelajaran kayak madrasah gitu, Iya. terus nanti mereka tuh bilangnya kayak kalau anak saya menjadi ustadz atau ustazah, nah itu nanti gajinya sedikit. Nah, terus kalau belajar umum kayak seperti IT atau kedokteran atau segala macam, itu anak saya menjadi orang kaya gitu. Orang kaya, cari uangnya, cari kerjanya itu gampang. Nah, maka ini perlu diketahui, kita bersyukur ya tinggal di Indonesia dengan banyak kemudahan yang kita peroleh, yaitu sebagai pemeluk Islam, yaitu termasuk pengawalan syariat, kemudian dalam pendidikan dibanding dengan saudara-saudara kita yaitu di Filipina ini. Terus kemudian untuk kegiatan mungkin ibadah itu mungkin ada pelarangan atau kemudian tekanan dari orang-orang yang di luar Islam, ada nggak itu? Ya, kalau kita belajar umum itu kayaknya SMK. Nah, saya itu udah pernah pengalaman. Nah, terus kalau hari Minggu itu ada beberapa tempat yang sebenarnya itu kita wajib mengikuti mereka. Kayak sepertinya kayak sholat gitulah, sholat atau di ya tempat sholat mereka gitu. Terus kalau kita nggak masuk ke situ, ya mungkin ya mungkin bisa dinilai kita itu dikurang kepada mereka. Ya. Nah, terus ya pokoknya paling sulit. Tapi kalau tentang sholat itu mereka nggak bisa ngelanggarin kita. Ya, tapi kan mereka sih udah mempelajari terus tentang ya mungkin keduniaan gitu, dunia gitulah. Tentang Muslim ya di sana. Terus kemudian kalau kemudian hari-hari raya, kemudian misalnya ini sebentar lagi kita mau Idul Adha, apa yang kemudian apakah mungkin sama dengan di Indonesia gitu, potong kambing atau gimana cara pembagiannya, itu sama nggak itu? Paling sebenarnya jauh beda, karena di sana itu mungkin biasa, karena kalau dari kita dari kampung saya tuh itu ya mungkin ada yang motong, tapi beberapa ikhwan gitu yang motong, karena kan di sana itu kita juga petani. Nah, terus kalau tentang kehidupan atau keekonomi itu turun banget gitu. Nah, terus jarang yang bisa atau mampu mengkorban gitu. Memang kondisi ekonominya sangat
sangat mungkin miskin ya kan, maka yang korban itu juga jarang. Nah ini mungkin kita menjadi barang siapa kemudian kita juga menyalurkan dari sifal Quran, yaitu kemudian juga bisa berkorban, yaitu bagi pemirsa kemudian yang ingin berniat berkorban yaitu melalui sifal Quran juga kita menyalurkan buat saudara-saudara kita juga di Filipina juga, insya Allah bisa langsung kita hubungi, bisa kita hubungi kita. Terus kemudian apa kalau sudah selesai kuliah dari sini, apa keinginannya pulang ke sana? Ya sebenarnya pengen membuka kayak tahfidz gitu, tapi bukan tahfidz kayak pondok gitu, bukan. Kayak seperti buat kayak TK lah buat anak-anak, karena di sana kan ya kalau kalau kita nggak ada keinginan kayak gitu, siapa lagi yang mengajar gitu, memperjuangkan Islam itu. Ya, karena memang sekolah-sekolah madrasah seperti di Indonesia yang begitu banyak di sana itu jarang atau memang nggak ada sama sekali? Sebenarnya di tempat saya itu ada madrasah, tapi masuknya itu hari Sabtu sama hari Minggu. Gitu, nggak tiap hari gitu, nggak tiap hari gitu. Dan nggak berijazah atau gimana dari pemerintah? Sebenarnya ada juga sih. Ya tapi ya itu ada yang ingin banget belajar tentang Islam gitu. Tapi ya paling menarik itu ya itulah, susah sama kayak gimana ya. Kalau orang tua itu nggak tahu tentang Islam atau apa gitu kan, padahal dia itu orang Islam gitu. Nah, mending anaknya itu nyuruhin ke pelajaran umum gitu. Terus kemudian ketika ini kan udah semester akhir nih, kemudian lagi nyusun, ada kendala nggak cara nulis segala macam, kemudian ini dari bimbingannya segala macam, ada kendala nggak, punya problem gitu? Ini aku bahasanya segala macam, dari bahasa segala macam, ada nggak itu? Ya sebenarnya dari bahasa pertama dari bahasa, tapi alhamdulillah sih ada juga teman-teman yang bisa bantu sama saya. Ya, karena kalau saya sebenarnya bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi ada yang beberapa kata yang saya nggak ngerti. Apalagi bahasa kayak formal gitu. Kemudian selama kuliah di ini kan belum pernah pulang itu, ada perasaan kangen buat kepada orang tua gitu selama kuliah ini, ada nggak gitu kangen? Ya kalau kalau bahasa kangen itu sama orang tua ya emang udah dari pertama gitu. Ya tapi alhamdulillah masih pertahankan gitu. Tapi masih sering komunikasi telepon dengan orang tua? Kalau tentang orang tua mungkin selama Ramadan yang lalu ini, ya selama sebulan itu belum ada. Semenjak COVID ini, kemudian pernah teleponan atau apa, teleponan dengan orang tua? Ya mungkin selama COVID ini mungkin cuma dua kali, karena pertama di tempat saya itu nggak ada sinyal. Jauh dari sinyal. Jauh. Nah terus kalau ke kota itu susah, karena pertama ya harus mempersiapkan surat tentang COVID gitu. Baru ke kota. Jadi mau telepon aja, mau komunikasi itu juga sangat susah ya kan? Teleponan gitu sangat susah begitu. Iya paling susah karena nggak ada sinyal. Kemudian terakhir sebelum kita, yaitu ada pesan-pesan buat yang lain, mahasiswa Sufal Quran, dan kemudian orang-orang yang kemudian pada muslim, yaitu pada seluruh ya kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, tentang Sufal Quran ini dan apa pesannya gitu. Ya mungkin pertama dari pemuda itu, sebenarnya kalau pemuda di Indonesia itu jangan sampai kayak seperti lalai tentang keislaman, karena bersyukurlah karena mereka itu masih duduk di Indonesia. Karena mungkin kalau mereka itu duduk di tempat saya, pertama itu salat atau segala macam, ya pokoknya kalau anak-anak gaul di sana itu benar-benar awam banget tentang keislaman. Kalau di sini kan meskipun kita gaul sama siapapun, tapi kan kita tetap tetap beribadah kepada Allah gitu. Terakhir nanti bisa bacakan yaitu satu ayat atau satu bacaan Al-Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan ini ya menjadi penutup ya. Kemudian, dan ini dulu Umar ini awalnya memang belum bisa baca Al-Quran sama sekali, tapi dengan kuliah di Sufal Quran ini alhamdulillah sekarang bacanya sudah
lumayan bagus ya kan, dan mari kita akan dengarkan yaitu bacaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, tapi terlebih dahulu baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Masya Allah, kan wa ma lam yasha' lam yakun. Alhamdulillah, demikian bincang-bincang kita dengan Umar Ampauminaa dari Filipina, salah satu mahasiswa Al-Quran. Mudah-mudahan yaitu ilmunya ini bisa bermanfaat, kembali bermanfaat dan mengajarkan kepada umat Islam yang ada di sana. Saya Harun Ar-Rasyid dari SQ ABM TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.